Nasi goreng. Nasi goreng mafia ini. Kenapa sih? Kenapa sih? Gue mulai bridging jadi lupa lagi. Hello Entrepreneurs Mania, kembali lagi sama gue Abduh di channel kita yang tercinta ini, Mania Entertainment. Bersama teman gue, Fauzan. Gimana kabar Bang Fauzan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Udah makan belum? Udah dong. Alhamdulillah. Pakai apa? Wah, Aduh. nasi goreng yang ditunggu-tunggu 20 tahun. Nasi goreng ditunggu-tunggu 20 tahun nih. Jadi udah 20 tahun lamanya nggak makan nasi goreng ya, karena nasi goreng ini emang legend banget. Nah, nasi goreng ini. Ini nasi gorengnya tuh mirip-mirip nasi goreng mafia. Waduh. Oh, ngomong-ngomong tentang nasi goreng mafia nih. Kelihatannya sama bisnis kuliner. Iya kan? Kira-kira Ini dia. apa sih nama brand atau bisnis kuliner yang punya nasi goreng mafia ini? Oke, jadi ini kita ngomongin kali ini mau ngomongin tentang warung abnormal. Yang sebelumnya itu namanya itu nasi goreng mafia. Warungnya normal tapi kan? Normal. Enggak lah, enggak normal, kan abnormal. Nah, jadi nasi goreng mafia ini. Kenapa sih? Gue mulai bridging jadi lupa lagi. Ulang nggak sih? Nggak usah lah. Langsung. Jadi sekarang kita kan mau bahas tentang abnormal yang sebelumnya itu nasi goreng mafia yang dibuat oleh Rex Marindo pada tahun 2013. Wow. Pada tahun 2014 Rex Marindo itu mengubah namanya dari nasi goreng mafia menjadi warung abnormal dengan dinaungi oleh PT Citra Rasa Prima Group. Oke. Gitu. Jadi Jadi sebelumnya saudaranya. warung abnormal ini namanya nasi goreng mafia. Yap, yang menjual khusus nasi goreng doang. Oke, tapi dari pemilihan nama ya, pemilihan diksi namanya itu menarik banget sih menurut gue karena orang sekali dengar kayak wah ada apa sama nasi goreng ini, entah prosesnya pembuatan atau bahan-bahannya kan kayak menarik banget ya. Yep. Oh kirain emang dari dulu namanya warung abnormal, ternyata nasi goreng mafia dulu ya. Karena kendalanya itu sebenarnya kenapa dia berubah jadi warung abnormal? Salah satu kendala di nasi goreng mafia itu dia sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal karena memang Rex Marindo ini kan pengen buat diferensiasi produk ya. Jadi yang biasanya tukang nasi goreng itu namanya nasi goreng ati ampla, nasi goreng spesial, nasi goreng sosis dan bla bla bla. Yes. Dia itu nama menunya mengadopsi nama gangster Jepang. Oke. Itu menarik banget sih menurut gua, kayak nasi goreng Yakuza. Oh, ada nasi goreng apa yang diadopsi nama gangster Jepang. Jadi mungkin dari pemilihan nama menunya itu menarik. Terus berbeda, tapi itu juga salah satu kendala yang dialami oleh si Rex Marindo ini dalam melakukan proses sertifikasi halal. Di sisi lain walaupun itu menjadi daya tarik yang besar, tapi itu juga mengendalai. Iya, ternyata menghambat juga. Soalnya kalau kita mendapat sertifikasi halal itu minimal namanya harus nggak usah yang aneh-aneh. Ternyata kirain kan yang seperti yang kita tahu ya. Mungkin teman-teman taunya kalau pengen dapat sertifikasi halal ya udah yang penting proses pembuatannya secara halal, bahan-bahannya halal juga, terkait bahan baku deh ataupun produk sejadinya itu semuanya halal. Ternyata enggak, dari pemilihan namanya, pemilihan nama menu dan lain sebagainya itu juga diperhatikan juga. Oke, berarti banyak aspeknya ya. Berarti kalau kita misalnya namain nasi goreng dosa gitu, nasi goreng jahanam gitu, nggak boleh ya? Itu dosa banget ya. Wah, dosa banget ya. Dosa besar. Oke, tapi itu kan berbicara kita tadi ngobrol tentang kenapa sih warung abnormal itu didirikan ya. Tapi secara jelasnya ada nggak kira-kira alasan apa gitu sekiranya yang Kak Fauzan tahu tentang kenapa warung abnormal didirikan gitu? Sebenarnya kenapa warung abnormal didirikan? Baik lagi ya. Rex Marindo ini sebenarnya warung abnormal didirikan berdasarkan hobi sebenarnya awalnya, basicnya karena foundernya. Rex Marindo ini mempunyai hobi yang sekarang anak-anak muda juga sama hobinya, yaitu nongkrong. Jadi gagasan awalnya tuh dari situ. Rex Marindo ini tipe orang yang suka nongkrong, akhirnya dia kepikiran deh tuh setelah bikin nasi goreng mafia, dia bikinlah warung abnormal yang konsepnya itu kayak kafe tapi di dalamnya menu-menunya tuh merakyat banget, kayak Indomie, terus es teh manis, terus es yang maksudnya kayak yang harganya tuh affordable banget di kantong pelajar. Jadi kayak ibaratnya dia mau bikin warkop tapi versi mewah gitu. Itu gagasan awalnya sih di situ ya, abnormal kalau gue baca-baca. Jadi meminimalisir stigma masyarakat, bukan stigma sih, maksudnya kayak persepsi masyarakat bahwasanya
kalau kita nongkrong di warkop itu kayak nggak bisa yang mewah gitu, misalnya nggak bisa yang oh berarti itu bisa mengubah persepsi masyarakat ya tentang kayak misalnya warkop itu tempatnya kayak kecil atau kurang classy segala macam itu bisa dibikin lebih keren dan tapi menunya sama ya. Maksudnya pas itu menunya masih yang iya, kayak menu-menu banyak menu-menu warkop yang diadopsi ke warung abnormal itu ya kayak Indomie telur kornet Indomie telur kornet keju. Apa sih kalau disingkat? Interjunet ya, Interjunet. Iya, Indomie telur kornet keju, Interjunet gitu-gitu lah pokoknya. Minumannya juga ada juga yang Iya, minumannya kayak es teh manis, susu, terus dan lain-lain sebagainya yang simple-simple lah, yang nggak terlalu ribet dengan harga yang ya affordable. Ya naik kelas sedikit lah dari warkop. Karena kan dia jual tempat ya. Iya sih. Oh berarti sama kayak kita ya, maksudnya berawal dari keresahan yang dimana pengen nongkrong, akhirnya buat tongkrongan sendiri biasanya. Iya betul. Dan akhirnya dari hobi itu bisa dikonvert jadi bisnis yang bisa gede sampai sekarang. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang warung abnormal kan sekarang kita lihat banyak fenomena ya. Maksudnya dari awal gimana naiknya abnormal sampai mungkin sekarang udah banyak terjadi isu-isu tentang abnormal. Tapi di samping itu kita mungkin ngobrol dulu nih, apa sih strateginya warung abnormal? Strategi marketingnya kah? Strategi bisnisnya yang bikin mereka sampai gede banget gitu apa sih Kak? Ini menarik banget ya. Menarik banget. Jadi soal strategi, ini kita flashback ke belakang dari strateginya nasi goreng mafia dulu yang dilakukan oleh Rex Marindo ya. Jadi salah satu strateginya guys, jadi menurut gue jarang dipakai sama owner-owner F&B lainnya. Dia itu di hari pertama buka, dia membagikan sekitar 1000 porsi nasi goreng gratis. Oh, Masya Allah banget ya. Syaratnya biasanya kan orang misalnya ada bisnis buka syaratnya follow Instagram kita kak, kalau enggak tulis review di Google kak, atau gitu. Storyin ya kak, gini-gini nanti tag kita segala macam. Kalau Rex Marindo ini syaratnya cuma doa doang. Wow. Jadi dia minta 1000 orang yang dikasih gratis itu doain bisnis dia biar lancar. Masya Allah banget sih. Masya Allah, itu bener-bener Masya Allah banget sih. Kepikiran banget ya. Iya, jadi pas ngasih syaratnya apa nih? Kok gue dapat gratis? Doain aja ya. Tapi nggak ada apapun ya, semuanya bisa boleh. Semuanya boleh. Jadi yang penting ya kan kita nggak tahu ya di balik itu dia berdoa atau enggak. Tapi Rex tuh dia bilang doain ya biar bisnis gue lancar. Tapi faktanya saat itu pas pertama kali buka padahal dia bagi 1000 gratis ya. 1000 itu omsetnya juga lumayan loh. Di luar 1000 itu ya. Di luar yang gratis itu dia dapat ratus sampai jutaan rupiah di pas saat opening itu. Padahal udah 1000 dikasih gratis. Itu aja masih dapat omset yang lumayan fantastis untuk bisnis baru ya. Lebih di luar logika manusia sih ya, maksudnya itu rezeki di luar langit lagi. Ya mungkin itu jalur doa-doa yang mungkin dia bagi ke orang-orang yang benar-benar butuh makan saat itu ya, yang kebetulan, atau mungkin ke abang-abang ojek dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia mungkin dari 1000 itu katakanlah banyak bro yang tulus, oh semoga bisnisnya lancar nih bla 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 segala macam. Bener-bener kejadian. Karena kan kita nggak tahu doa yang mana kan yang bakal diterima gitu kan. Kita nggak tahu dari orang siapa dan waktunya kapan doa itu akan diterima. Jadi itu opportunity yang keren sih. Bener. Ada juga sih setahu gue ya yang nerapin itu juga, warung steak and shake ya kalau nggak salah gitu juga, ngundang anak yatim untuk dikasih makan gratis. Cuman nggak tahu kapasitasnya berapa, nggak tahu. Yang penting itu menurut gue salah satu strategi yang mantap sih. Iya. Tapi di luar itu kira-kira ada nggak Pak strategi lainnya? Nah sebenarnya kalau di luar itu sebenarnya basicnya kalau dalam sebuah bisnis Rex Marindo pun melakukan ya develop produknya dengan matang, dia ngitung HPP-nya, dia produk quality-nya juga dipersiapkan matang-matang, 4P-nya juga, 4P itu ada produk, price, place, promosinya juga udah dipersiapkan matang-matang karena dia kan promosi saat itu via Twitter ya, sebelum marak sekarang Instagram, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Dia saat itu promosi via Twitter, itu juga pastinya dilakuin, maksudnya itu kan technical bisnis ya. Yes. Tapi di luar itu dia melibatkan sisi religionnya, doa yang tadi itu ya, itu menonjol banget ya. Yang menurut gua tuh menarik banget ya dari Rex Marindo ini melakukan strategi marketing si abnormal ini. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang lokasi nih Kak, kira-kira seberapa pengaruh sih lokasi tempat bisnis kita, restoran kita, atau toko kita terhadap minat beli masyarakat gitu. Jadi apakah lokasi itu sepenting itu dalam suatu bisnis kayak gitu?
Oke, ini kita mengerucut ke bisnis F&B ya. Oke. Jadi untuk bisnis F&B itu menurut gue lokasi sangat berpengaruh banget ya. Iya. Walaupun sekarang tuh banyak bisnis F&B yang lokasinya di dalam gang sempit ataupun hidden gem, kalau anak milenial Gen Z bilang, tapi tetap rame. Iya. Tapi di luar itu menurut gue lokasi itu berpengaruh banget karena ada beberapa faktor untuk ada beberapa tips untuk menentukan lokasi bisnis F&B. Yang pertama, lokasinya tuh harus sesuai target pasar. Jadi kalau misalnya target pasar lu itu misalnya remaja atau usianya 15 sampai 25 yang at least itu anak sekolah sampai kuliahan, berarti minimal lu harus cari lokasi yang dekat sekolahan atau dekat perkuliahan, dekat kampus. Kalau misalnya target pasar lu itu kalangan kelas A, masyarakat kelas A, berarti kan lu harus milih lokasi yang agak fancy, misalnya di SCBD, di Senopati, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus cari lokasi yang strategis, misalnya gampang untuk dituju gitu. Dijangkau ya. Gampang untuk dijangkau, misalnya di pinggir jalan, terus misalnya di daerah-daerah yang mungkin ramai orang lewat, terus misalnya dicari di Maps juga gampang. Misalnya lokasi itu belum daftarkan di Google Maps, tapi di sekitar situ ada lokasi yang bisa menjadi patokan. Gitu. Jadi lokasi yang strategis, lalu perhatikan juga lahan parkir karena banyak nih, ini agak tricky nih. Karena banyak bisnis-bisnis F&B yang memang mungkin dia dari produk quality-nya bagus, price-nya bagus, promosi sosial media bagus, tapi saat pemilihan lokasinya tempat parkirnya kurang gitu. Sulit, kadang kita yang bawa motor aja sulit parkir, harus malah parkir kemana atau jauh. Nah itu cukup harus diperhatikan juga tuh. Dan yang terakhir juga kita harus memperhatikan komitmen antara lokasi dan pemilik lokasi, karena kan kita memilih lokasi kan bisa sewa ataupun beli ya. Jadi harus diperhatikan juga tuh komitmen antara penyewa dan pemilik. Jadi harus kita teliti juga tuh, ini penyewaannya itu berdasarkan apa, per bulan kah, per tahun kah. Nah terus harga sewanya harus diperhatikan dari sisi harga sewanya kan, karena menentukan strategis. Dengan harga sewa segitu worth it nggak kita membeli atau menyewa di lokasi tersebut. Itu juga harus perlu diperhatikan para business owner yang bergelut di industri F&B. Itu menurut gue beberapa tips untuk menentukan lokasi. Tapi kalau misalnya lokasi itu sepengaruh itu ya Kak, gimana sih cara, ada beberapa brand-brand yang menurut gue itu dia misalnya lokasinya lumayan terpencil nih, terus nggak pakai pelang depannya misalnya, terus dalamnya itu ya tapi bagus banget kayak hidden gem lah bahasanya. Kira-kira lokasi-lokasi F&B yang hidden gem itu gimana sih cara mereka untuk bisa dikenal gitu? Nah kalau sekarang kan sosial media bener-bener meroket banget ya. Iya sih. Apalagi sekarang kita tahu TikTok benar-benar meroket banget semenjak COVID, semua orang jadi tiktokers lah ibaratnya. Jadi lokasi-lokasi itu tuh terbantu oleh sosial media yang makin lama tuh makin meningkat dari segi user dan penggunaannya. Jadi usernya meningkat. Contohnya ada beberapa, yaitu ya misalnya lokasi tanpa pelang atau di dalam gang sempit. Itu naiknya ya kadang ada konsumen yang dia ngevideoin terus naikin di akun-akun mereka. Terus kadang juga ada yang nulis tweet di Twitter dengan sukarela tanpa mungkin pemiliknya tuh nggak nyuruh tolong promosiin, enggak. Jadi dia wah ini enak banget padahal ada di dalam gang, ini nggak ada yang tahu nih, yaudah gue bantu deh promosi, jadilah free marketing di situ. Jadi ke customer stories gitu ya. Iya betul, Kayak free marketing jadinya free marketing karena storytelling dari ke konsumennya itu. Iya tapi berarti tempat yang bagus itu juga ngaruh banget ya kalau di F&B ya? Iya, tempat kenyamanan sih kenyamanan. Iya sih, karena gue sendiri ngerasain kalau misalnya kita lagi di restoran atau apa gitu ya yang tempatnya kurang gitu kan, nggak nyaman, parkiran kecil, itu juga hal-hal besar, bukan hal kecil gitu. Hal besar yang harusnya diperhatiin tuh utama banget gitu sama suatu bisnis. Oke, kita berbicara tentang abnormal ya. Kita lihat banyak isu atau fenomena, mungkin bakal ditampilin di sini. Ada banyak banget yang kita lihat fenomena-fenomena atau isu yang mengatakan bahwasanya ada nih yang membuat warung abnormal itu bisa banyak yang tutup atau mungkin kita nggak bilang pilot sepenuhnya, tapi mungkin banyak yang tutup, banyak atau gerai yang tutup ya. Gerai yang tutup atau tidak beroperasi lagi. Itu kira-kira kenapa tuh Pak faktornya? Ya yang gue baca-baca ya, yang setelah hasil riset gue sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat abnormal itu banyak tutup gerai. Yang pertama dari segi harga, abnormal tuh udah mulai nggak relevan nih dengan target pasar awalnya. Jadi awalnya kan dia
menyasar target pasar untuk remaja ya, Yes. anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Nah tapi semakin lama harganya tuh semakin naik berkala, yang akhirnya tuh nggak masuk di kantong gitu. Akhirnya nggak masuk di kantong. Nah terus juga ada beberapa faktor lain. Salah satu faktornya ekspansi yang terburu-buru. Oh, I see. Ya itu jadi kemarin Abnurmal sempat ekspansi gede-gedean di berbagai kota lah. Yes, Banyak ekspansi yang terburu-buru. Lalu dari segi kemarin juga kan pandemi ya. Itu banyak. Itu ngaruh banget ya? Ngaruh banget karena itu di semua sektor. Apalagi abnormal kan dia membuka banyak gerai ya. Akhirnya saat pandemi kebijakan pemerintah melakukan PSBB, akhirnya banyak gerai yang tutup juga. Yes. Karena cash flow-nya lumayan sangat signifikan terganggunya. Yes, Itu menurut gua beberapa faktor dari kebangkrutan abnormal di beberapa gerai sih. Iya. Jadi kayak overconfidence, overhiring juga ya. Karena waktu itu mungkin memang lagi gede demand, tapi kita harus tetap sebagai founder harus ngelihat juga ya maksudnya. Tapi COVID kan nggak bisa dicegah ya Kak maksudnya. Bener. Jadi Bener itu kan mungkin musibah lah ya. Di luar kontrol lah ya. Tapi kalau misalnya pesan Kakak nih terakhir untuk para founder, apa kira-kira tindakan preventif kita sebagai seorang pelaku usaha atau di bisnis kuliner? Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk biar kita nggak, ya kita kayak tadi lah, bisa nggak tutup banyak gerai kita, biar kita bisa survive lah bahasanya gitu. Sebenarnya kita harus beradaptasi dengan keadaan secepat mungkin sih kalau untuk tindakannya. Jadi kalau harus dilakukan pivot, lakukan pivot. Misalnya harus pivot di segala aspek, lakukan. Harus dievaluasi lagi apa yang perlu dipivot. Misalnya dari segi price-nya perlu diubah, mungkin udah nggak relevan lagi. Ya udah, mungkin diturunin price-nya berkala, jangan langsung diturunin juga. Mungkin dari place-nya yang harus dilakukan pivot dari tempatnya, lakukan. Jadi kan bisa, kemarin kan banyak bisnis-bisnis yang langsung dia ke online gitu. Dari bisnis konvensional biasa dia langsung pindah ke online, langsung ada order GoFood, Grab dan lain sebagainya. Jadi menurut gua ketika sebuah bisnis harus dilakukan pivot, coba evaluasi lagi 4P-nya, mana yang harus dilakukan pivot. Jika itu memang benar-benar harus dilakukan perubahan, lakukan perubahan. Oke, nice banget. Jadi pokoknya sebagai seorang founder harus bisa adaptasi ya, bisa ngambil decision ya kan, sebagai seorang pemimpin di satu usaha harus bisa decision maker kan, decision making gimana yang paling bijak untuk usaha itu. Iya sih. Oke, mungkin cukup clear ya dan sangat terbantu dan udah cukup jelas tentang tadi gimana strategi bisnis yang bisa kita pelajari dari Warung Abnormal, apa saja risikonya, dan semoga itu bisa membantu founder sekalian atau teman-teman sekalian yang sedang berintis usaha. Mungkin sekian, terima kasih banyak Kak Fauzan atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di next video. Mantap. Oke, bye bye, see you guys in the next video.